Oke, halo semuanya. Selamat. Ini kita tag-nya malam banget nih ya. Selamat malam. Ya, balik lagi di Vincent Podcast. Bagi yang belum tahu, Vincent Podcast ini membahas tentang Mandarin gitu ya. Nah, bintang tamu kali ini spesial banget. Coba perkenalan diri. Halo. Perkenalkan, namaku William Ajinata. Tahun ini umur 26 tahun. Aku merupakan atlet wushu. Jadi kebetulan wushu kan juga dari China. Kebetulan William juga diundang sama Ko Vincent untuk diajak ngobrol-ngobrol bareng dan ngobrol-ngobrol santuy. Nah, ya itu ya. Jadi alasan kenapa William ini diundang di podcast karena William ini eh, for your information gitu ya, William ini merupakan salah satu atlet Indonesia, benar nggak sih? Atlet wushu Iya. Indonesia. Iya. Ya, jadi udah membawa nama Indonesia di kancah internasional, kelas luar biasa. Oke, William, sekarang kesibukannya apa, Will? Kalau aku sendiri sih sibuknya kerja sih, Ko. Sekarang kan eh mulai cari-cari kerja juga. Tapi puji Tuhan juga udah dapet Hmm, kerja sih sekarang. Mm-mm. Oke, kerja. Nah, Ah, ya, kita mau membahas tentang wushu ya. Yang mm-mm. pertama, tadi umurnya berapa, Will? 18 tahun. Oke, 18. Enggak bercanda. Umurnya tahun ini umur 26. Oh, Kak, umur Ah, 26. Nah, umur 26. awal latihan wushu itu umurnya berapa, Will? Itu umur berapa? Kalau aku dulu pertama kali latihan wushu itu tahun 2001. 2001 itu aku Mhm. masih umur 5 tahun sih. Masih umur 5 tahun kok. 5 tahun berarti Nah, total udah berapa lama tuh latihan wushu? kira-kira 21 tahun deh. Iya, 21 tahun gua aku latihan wushu. Lama ya, Oh, dipikir-pikir ya. lama, lama, lama. Kayak kayak umurku sekarang berarti. Oh iya. Ha, ha, ha. Iya, iya, iya. Oh iya kan, kok kan kemarin juga bilang toh, Will, aku tahun ini ulang tahun ke 21 loh, gitu toh. Iya, wah, masih inget ya. Berarti Ingat aku ingat. yang manggil Koko nih harusnya. Berarti Koko yang manggil aku Koko. Ya, Koko William. Oke. Nah, prestasinya coba boleh disebutkan, Will. Apa aja sih prestasinya? Pasti banyak banget ya kan. Sebutkan Mm. yang paling berkesan aja deh menurut William apa? Yang paling berkesan buat aku ya, kalau untuk event nasional sih Ko, yang kemarin Mhm. terakhir itu, kemarin kan aku ikut PON dan mewakili Jawa Timur dan puji Tuhan bisa menyumbangkan emas dan perak di PON kemarin kok. Itu Hmm. ada itu sih, berarti pol bagi aku soalnya menurutku juga salah satu karir dan prestasiku yang paling baik sepanjang karirku juga kok. Dari Hmm. perjuangannya, dari hasilnya itu aku bener-bener puas gitu. Tapi kalau untuk yang internasional, aku lebih dulu itu pernah 2018 itu aku ikut kejuaraan dunia university. Jadi Mhm. judulnya itu World University Wushu Championship di Makau. Itu eh, agak dadak sih, kepilihnya agak dadak. Jadi aku persiapan itu cuma 1 bulan aja. Terus aku mikir, bisa nggak ya 1 bulan ya? Tapi ya setelah tak jalani, setelah aku kerja keras, oh ya puji Tuhan dapat juga, masih dikasih gitu loh kok. Waktu itu aku dapat Hmm. perak sama perunggu gitu. Oke. Mm, Itu misalkan kalau atlet mau mm, turun kejuaraan gitu mm. latihannya berapa berapa kali, Will? Dalam 1 hari atau 1 minggu gitu. Kalau udah atlet ya aku, terus kalau mau dekat Mhm. pertandingan ya, kalau wushu sih nggak tahu yang olahraga lain ya. Kalau wushu sih sehari 2 kali. Sekali latihan bisa 3 jam, 3,5 jam gitu kok. Itu sekali latihan. Jadi sehari Oh, total latihan 7 jam bisa-bisa. buset gila. Kayak orang kerja Eh, berarti ya. iya, terus kayak orang mandi kok sehari 2 kali. Nah,
menurut William yang paling menarik dari wushu ini apa sih? Menurutku yang paling menarik Yang olahraga buat ini tuh menarik. nggak cuma nggak cuma kita pamer gerakan ke musuh. Sorry, nggak cuma Hmm, pamer gerakan ke orang lain, tapi kita juga hmm, dapat ilmu yang banyak selain ilmu wushu ini aku. Jadi selain ilmu aku belajar Nanjuan, Changquan, Nantao, Nankun, selain hmm. di luar ilmu wushu itu, aku bisa dapat the Wude, Oh, oke. Wude, itu paling penting sih menurutku. Jadi di luar wushu menurutku susah dapat ini kok. Dan aku kebetulan juga dapat pelatih yang menanamkan Wude itu dari dulu gitu. Ini yang paling Hmm, berkesan buat aku sih. Aku bener-bener progres self self apa namanya perkembangan diriku itu bener-bener signifikan di wushu ini. Ya gara-gara Ude hmm. itu. Aku menurutku itu sih yang paling berkesan. Oke. Ute itu apa sih? Tahu tak moral gitu ya? Moral, bener moral. Oke. Mm-mm. Hmm. Nah, Nah, dulu waktu awak masih kecil, umur 5 tahun kan ya, mulai latihan wushu mulai itu, dah. kenapa milih cabur cabur wushu? Kok nggak olahraga Nah, lain? ini kok. Jadi dulu itu ya, eh, mama itu sering lihat kok. Pas aku lihat Power Ranger kan dulu kan aku seneng Power Ranger kan kok. Cowok biasa ya kan, cowok seneng Power Ya. Ranger. Terus waktu Power Ranger post gitu, aku ngikutin. Terus kayak mereka ngapain kayak Aha. mereka kayak bertengkar sama musuhnya gitu, aku ngikutin. Kayak aku pura-pura gitu loh kok. Terus aku dulu juga suka lihat dulu itu zaman-zamannya film Jet Li di Mm-mm. TV-TV loh kok yang rambutnya panjang kayak dinasti-dinasti Ya, zaman ya, dulu ya, loh ya. gitu kan. Kan kungfu-kungfu kan Hmm. keren toh. Begitu aku ngomong ke mama, "Mah, Wawa pengen kayak gitu, mah." Oh ya, sorry kok, Wawa nama panggilanku di rumah kan. Wawa Oh pengen kayak ya. gitu, mah gitu. Wawa pengen kayak gitu. Begitu akhirnya aku ngomong dewe, ada nggak mau wusu? Wah pengen ikut wusu gitu. Nah sejak itu dibawa mama ke Yasanis. Sorry sebut nama nggak apa-apa ya aku ya. Kamu bakal. Di sasanaku Yasanis. Jadi aku dari kecil sana Yasanis. Aku dibawa ke Yasanis. Waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 didaftarin sama mama. Tapi nggak boleh mbak pelatih nih. Kata nih, oh nggak boleh ya, ini katanya, ini soalnya masih kecil, masih umur 4. Pertumbuhannya takut keganggu gitu. Nangis Hmm. aku, nangis dulu nggak boleh kan, nangis. Terus baru gitu pas ulang tahunku kelima, kan minimal umur 5 by the way, minimal umur Hmm. 5, pas ulang tahun umur 5 aku didaftarno, dikasih kado di daftarno sampai sekarang itu. Oh, uh, luar biasa. Biasanya hmm, anak-anak kecil diikutkan olahraga sama orang tuanya kan kayak terpaksa gitu ya. Kalau ini William sendiri yang minta malah ya. yes, aku memang kepengen sendiri sih. Oke. uh, Nah, tadi bahas bahas kungfu gitu ya. Kungfu. Kungfu sama wushu tuh sebenarnya sama atau beda sih? Kungfu sama wushu, kalau menurutku Nah, pribadi aku, wushu is a part of kungfu. Jadi ah, kungfu ini kan punya sebutan mother of all martial arts kan. Jadi hmm, asalnya itu dari kungfu. Nah, wushu ini salah satu bagian dari kungfu. Wushu sendiri kan ya dari kata-kata wu dan su kan. Wu-nya hmm, ini martial, bela diri. Su-nya hmm, itu arts, seni. Ya kalau digabungin ya seni seni. bela diri itu jadinya. Tapi kan kalau orang Cungkuo kan bilangnya pasti wushu, yaitu martial arts itu. Seharusnya sih kalau wushu dan kungfu itu sama kok, satu satu bagian gitu. Hmm. Mm. Oke, terus wushu macam-macamnya ada apa aja, Will? Kayaknya Kalau banyak banget wushu kan? banyak banyak kok. Ah, Jadi kalau wushu itu ada yang dipertandingkan dan ada yang sekedar untuk ilmu aja kok. Kalau yang dipertandingkan itu yang kita tahu sekarang Nanquan, Changquan, terus Tai Chi Chuan itu eh, hmm, banyak pecahan-pecahannya lagi yang dipertandingkan dan memang sudah ada federasi internasionalnya kok, IWUF itu federasi internasionalnya. Tapi ada juga jurus-jurus yang lebih tradisional
kayak Gochen, jurus anjing, jurus monyet, jurus naga itu Oh, ada, mulai hewan-hewan itu. ada. Ya, yang kalau hewan kan lebih tradisional. Kalau kita ngomongnya, kalau orang wushu bilangnya itu lebih ke tradisional kan. Juan Dongquan, jurus tradisional. Hmm. Juan Dongquan. Itu mulai ada dipertandingkan. Cuma kalau untuk yang event dunia, seperti kejuaraan dunia itu kok, itu belum sebesar yang wushu modern zaman sekarang gitu. Dan federasinya itu kayaknya berbeda deh. Setauku berbeda sih kok. Untuk yang tradisional sama yang IWUF ini yang menangani William sekarang kok. Nanshin Changchun sebenarnya Hmm. ikut IWUF gitu. Cuma setauku beda deh. Kalau yang tradisional gitu, beda. Oke. Nah, tapi William juga belajar yang itu kan, yang Juantong Xuan. Juantong belajar. Harusnya aku kalau ngikutin sejarah ya, kan Ah. Nanjian, Changjian semua ini berawal dari Juantong Xuan. Jadi Hmm. Nanjian itu kebanyakan pakai jurus macan, Hujian. Hmm. Banyak sih kalau Nanjian itu campuran-campuran sih. Cuma kalau untuk pecahan-pecahannya itu jurus tradisional ini gitu. Jadi kalau di Cungkuk itu kok, aku cerita dikit ya kok ya. Kalau di Ya, Cungkuk itu ya, ya, ya. mereka itu kan kalau di Indonesia kan tanding mungkin setahun 2 kali. Mungkin kalau Mhm. event gede ke Jurnas gitu kan. Ke Ya. Jurnas lah. Ke Jurnas kan tandingnya ya Nanjian Jiangxian, Junior A, B, C, terus ada Zhixian, ya kan, Zhixian freestyle, Zhixian. Tapi kalau di Cungko mereka tandingnya tuh urutku. Jadi kalau awal tahun mereka itu pasti tentang mempertandingkan jurus tradisional. Di jurus Hmm. tradisional menang, mereka bisa next step, yaitu jurus Taolu, Taolu ya Nanxian, Changxian gitu. Baru uh, mereka itu anggapannya jurus tradisional ini untuk seleksi gitu. Oh, paham, Hmm. paham. Uh, Oke. Nah, uh. aku ngeliat William kayak kayak cinta banget gitu kan sama wushu ya. Kayaknya Iya. setengah hidupnya udah diabdikan ke wushu gitu. Oke, nah, pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalkan William dulu waktu umur 5 tahun itu sama mama nggak didaftarin wushu gitu. Sekarang mungkin kita berandai-andai gitu ya. William jadi atlet apa? Waduh, kalau atlet apa selain wusu? Kayaknya enggak deh kok. Kayak kepikiran lagi soalnya. Heeh. Oke, kepikiran. Soalnya kayak ya apa ya? eh, aku merasa itu aku pelajaran nggak menonjol. Maksudnya ya Hmm. biasa-biasa aja. Yang penting kan dulu pokoknya mikir yang penting Naik naik kelas kelas nggak gitu ranking ya. nggak apa-apa. Ya. Yo, mikirnya gitu. Kalau aku mikir sih, kalau misalnya aku nggak ada yang tak tonjol no, Hmm. aku ini bergunanya apa gitu. Jadi kan kalau misalnya gini kok, kalau misalnya orang lihat Ronaldo, wih Ronaldo sepak bola jago gitu kan. Kalau lihat Einstein, wih Einstein pinter ya. Nah, aku sekarang memposisikan diriku ke mereka. Kalau misalnya orang-orang lihat aku ini dicap apa sih nih mata mereka gitu. Aku mikir kayak Oke. gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan teman-temanku, oh William ini lah sing wusu itu toh. Nah gitu kok. Jadi aku identik dengan wusu gitu. Jadi aku pengen buat ikonik gitu loh kok. Hmm. Biar bisa diingat sama orang gitu. Jadi diingatnya sebagai William atlet wushu gitu ya. Yes, lah soalnya ya apa kok pelajaran aja nggak menonjol. Oh ya, Ya tapi kan gak dulu apa kan kan. hmm, Kenapa? dulu kok kan juga belajar wusu kan ya. Sering sharing-sharing kan sama aku. Ya, tapi aku latihannya bukan atlet sih. Jadi Uh, aku tuh dulu latihan wushu. Aku atletnya tuh karate, ikut karate. Nah, oh. ikut wushu itu cuma sebagai kayak balance gitu loh. Kalau karate itu terlalu kaku kan. Nah, biar ngelemesin badannya itu aku ikut wushu gitu. Oh, I see. Tak pikirnya kok dulu tuh pure wusu. Enggak, Jadi tapi biasa memang sih kok. Bu, kalau karate itu memang gerakannya kan kayak kaku gitu, keras gak sih? Daripada wusu. Ya, Beda benar, karakter. benar. Nah, kalau karate Mm-mm. itu dia itu jejak banget gitu loh, kayak bener-bener paten gitu. Ya gak sih? Nancep Iya, sama tanah gitu. benar. Nah, itu kayak patah-patah gitu loh.
Iya, Nah, wushu iya. kayak ngalir gitu kan. Heeh, heeh. Ah, Sun kayak lancar gitu ya kan. iya, bener. Heeh, Ya heeh. itu sih. Jadi dulu ini juga for your information ya. Kan aku ikut wushu, terus habis gitu pernah satu kali aku disuruh translate dokumen-dokumen wushu. Nah, banyak istilah yang aku nggak tahu, terus tanya ke William nih. William jago banget Iya, Mandarinnya. enggak. Baru belajar kok, baru belajar. Ya dulu pernah ya kok ya, yang kok tiba-tiba Ih, ngechat aku toh, ngefotoin gitu. Heeh. Will, ini eh, sebutannya apa ya Will ya? Aku inget sih. aku nggak ngerti soalnya. Saya mikir, loh kok ini lah perasaan dosen, guru Mandarin, tapi kok malah nanya aku sih nggak bisa apa-apa. Aku bingung sampean. Soalnya kan banyak 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 bahasa yang spesifik gitu kan Iya sih. tentang Heeh. wushunya. Memang kadang agak Oke. pengertiannya agak berbeda kan ya, aku. Iya benar. Kayak gitu. Nah, Will, wushu ini dalam hidup kamu itu berpengaruhnya apa sih buat William di kehidupan sekarang maupun nanti next ke depan? Ada pengaruh nggak sih latihan wushu itu? Sangat, sangat berpengaruh. Oke. Sangat. Wushu itu yang membentuk pribadiku sekarang. Wushu itu yang membentuk Mhm. fisikku sekarang. Wushu yang membentuk cara berpikirku sekarang. Pokoknya semua William yang kalian kenal di sini itu semua gara-gara Wushu gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak ikut Wushu, mungkin loh ya aku nggak akan jadi yang sekarang ini. Nggak tahu versi William singnya apa, nggak tahu. Cuma yang sekarang ini terbentuk gara-gara Wushu. Sangat penting. Soalnya dari Wushu itu eh aku lebih dapat cara mengatasi ini sih kok. Itu sih apa masalah. Kan biasanya kan Hmm. orang-orang kan kena mental kan. Kita istilahnya kan kena mental gitu tuh. Nah, Benar, kadang-kadang benar. orang itu nggak ngerti cara menyelesaikan masalah itu ya apa. Sedangkan kan kalau Wushu kan kepres tuh. Jadi kayak mentalnya kepres. Kita kondisi capek, apalagi nek misalnya capek habis olahraga, besok-besok bangun, aduh mager ya aku tiduran lagi ya wes gitu. Atau nggak bisa dong. Atau kan kalau mikir gitu Ya. ya nggak bisa menang dong ya kan. Jadi kayak ya gimana carane mengatasi pikiran itu, mengatasi pikiran capek, pikiran lesu, bosen itu biar tetap bisa memberikan performa yang terbaik waktu latihan. Nah, dari itu yang tak praktekin di WUSU itu tak bawa ke kehidupanku yang sekarang itu juga bisa ada efeknya juga gitu. Hmm. Jadi bentuk karakter yang Hmm. pantang menyerah gitu ya. Yes. Mentalnya kebentuk sih. Heeh. Iya, bener. Terus kan sekarang kan aku ini orangnya kan tipe ekstrovert kan ya aku. Ekstrovert jedok Oh. kanan. Iku wis nomen kanan nih kok, jedok kanan wis. Itu ya gara-gara wusu sih. Aku kan kalau misalnya kita main sepak bola, atlet sepak bola gitu, kan kita play as a team, ya kan. Basket Hmm. juga play as a team. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau kita hadapi publik, kita kan kalau ada teman-teman lebih nyaman, lebih sufu kan, kok. Ya Ya. kan. Kita kan lebih comfortable. Soalnya pusing yang malu nggak aku tuh, teman-temanku juga malu dong pasti, ya kan. Kadang-kadang mikirnya gitu kan. Hmm. Cuma kan kalau wusu ini enggak kok, per individu kan mainnya. Jadi aku ada percaya diri kalau berhadapan dengan orang langsung gitu. Jujur aku kalau ketemu orang baru ngobrol-ngobrol sama mereka tuh aku seneng, nggak tahu kenapa. Jadi aku enjoy gitu bawa. Terus aku juga bisa baca mereka kalau oh orang ini kalau misalnya kayak gini aku kudu ya apa. Itu aku isa sih. Jadi kayak bisa bacaan orang terus bikin orang seneng juga gitu. Ya gara-gara busu ini Hmm. menurutku. Mm. Oke, berarti berpengaruhnya besar banget ya, wushu ke Besar kehidupannya pol. William. Bener. Besar pol. Terus Mm. William pas jadi atlet, Mm. tantangannya apa sih? Oh banyak, banyak tantangannya. eh Kalau udah kena cedera, Hmm. terus nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan pertandingan udah deket, kita kudu antisipasi ya opo. Oh itu stres yo, stres banget. Terus kita kan diuber waktu tuh, dikejar waktu, terus kita tuh kepengen, aku tuh kepengen lompat kayak gini, aku kepengen backflip kayak gini, tapi kan bukan, kan memang gara-gara kita yang nggak bisa, gara-gara cedera kan, bro. Jadi ya
Mhm. ya nggak bisa apa-apa gitu. Terus kendala lain kalau misalnya ngemes itu kita cucai susah. Kita lagi di Mhm. asrama. Kan terakhir kemarin pon ini kan kebetulan aku juga ngemes kan kok. Jadi Mhm. aku setahun nggak boleh pulang, setahun nggak boleh pulang. Terus habis itu eh pasti kangen sama orang tua, sama orang rumah, orang-orang terdekat juga kangen toh pasti toh. Nah itu kepikiran juga, sempat kepikiran juga. Ya sempat stres sih, tapi ya mau gimana lagi, kan pasti ada satu tujuan harus korbanin yang lain gitu kan kok. Jadi aku mikirnya cuma gitu sih, balik lagi ke mental sih. Mhm. Gitu. Benar-benar. Hmm. Terus Terus ngebagi waktunya pas sama kuliah gimana, Will? Kan waktu itu William juga kalau anak kuliah, sekolah, waktunya gimana dong? kalau Ngebagi dulu waktunya. jujur aku prioritas sih WUSU. Jadi Oke. pendidikan nomor sekian. Aku nggak ngomong nomor dua loh ya, nomor sekian. Ya memang salah sih, nggak boleh ditiru loh guys ya, nggak boleh. Jadi pendidikan harusnya nomor satu. Cuma waktu itu ya aku sadar sih pendidikan aku nggak seberapa. Maksudnya aku nggak terlalu menonjol. Jadi daripada aku nggak ada yang bagus, jadi aku yang menurutku aku masih mampu ya tak banterno aja. Jadi aku lebih Ya, fokus satu yang aku bisa daripada semuanya nggak jalan ya kan kok. benar, benar. Jadi ya aku mikir, oh aku udah nyemplung di wusu, udah dalam, udah bener-bener tak dalemin wusu ini, ya tak terusin aja gitu. Jadi ya dulu untung mama bilang sih, pokoknya kamu lulus nggak apa-apa, mama nggak peduli nilai gitu. Pokoknya kamu naik kelas kamu lulus nggak apa-apa. Ya wes tak tak itu dong, tak turutin. Aku pokoknya lulus gitu. Ya IP-nya oke lah, jadi nggak rendah-rendah banget gitu ya. Pokoknya masih oke. Cuma ya kuliah jalan, busu jalan, why not gitu kan nggak apa-apa kok gitu. Ya, benar. Oh iya, terus ada lagi kok. Tadi yang itu suka duka apa suka duka menjadi atlet kan ya kok. Yang sebelumnya ini kok Hmm. pertanyaan. Dukanya Ya. lagi masa mudanya latihan toh. Wes full latihan. Hmm. Ya, di mana yang lain jalan-jalan, Main-main. main-main, Ya. iya, foya-foya, dugem gitu kan. Terus aku harus latihan. Tapi memang aku nggak senang dugem sih kok. Cuma ya aku latihan gitu. Weekend yang harusnya aku spend time sama orang tua, sama temen-temen, tapi aku latihan. Ya wes gimana lagi. Tapi ya resiko lah, resiko yang harus ditanggung. Iya Itu sih. sih Tapi menurutku. hasilnya kan positif ya kan? Ya, untung hasilnya Ya. positif. Heeh. Tapi selama ini aku jadi atlet nggak ada nyesel sih kok. Jadi eh, time well spent. Aku nggak merasa masa mudaku sia-sia sih. Soalnya aku merasa Hmm. kan jadi atlet kan digaji kan kok. Digaji. Jadi aku menghabiskan waktuku untuk latihan dan itu merupakan hal yang positif. Ya kan? Ya. Daripada aku Mhm. keluyuran, orang tua khawatir, misal ditelepon, wah kamu malam-malam gini kemana sih gitu. Enggak pernah sih kok. Untungnya William nggak pernah dicurigain aneh-aneh gitu, nggak pernah. Soalnya kan William dari dulu kan kebiasaan malam latihan. Latihan pulang capek Hmm. tinggal tidur, besok sekolah lagi gitu kan. Jadi ya Mhm. enak sih dapat trust dari orang tua yang lebih. Ya kan soalnya memang aku nggak pernah aneh-aneh juga tuh kok. Jadi ya aman-aman Ya. aja. Heeh. Anak baik ya William ya. Anak rumahku. Anak tua. Oke. Nah ini sebenarnya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya tak, tapi benernya udah dijawab sih. Nah, Menyesal nggak sih jadi atlet wushu? Enggak ya berarti? absolutely not. Nggak sama sekali. Oke. Nggak sama sekali. Enggak ya, oke. Nggak. Tapi terus jadi atlet, pernah nggak sih merasakan titik terendah banget? Itu pas apa? Sering Terus sih kok. bangkitnya lagi Heeh. gimana? Titik terendah kalau Mm-mm. jadi atlet itu yang baru-baru ini aku tak ceritain yang baru ini ya. Eh Persiapan pon sih. Persiapan pon kan udah di mes kan, jadi dijadi satu di suset Hmm. itu kan. Terus habis gitu hmm, cedera. Pertama cedera ini nggak kroso kok. Jadi kok nggak enak ya dengkulku ya. Dengkul di bagian itu loh kok ada jendolan.
kan di bawahnya tempurung lutut kan ada kayak jendulan dikit. Oke. Tiba-tiba sakit banget. Tapi sakitnya bertahap. Pertama cuma nyeri. Waktu aku jongkok gitu loh, kok sakit gitu. Kok nggak kayak biasanya nggak apa-apa. Terus baru gitu tak biarin. Paling cuma cedera biasa gitu kan. Ya ini salahku juga sih. Tambah lama tak buat latihan, tak paksa, kok sakit itu sakit kayak keropos, tulangnya kayak keropos gitu loh. Jadi kayak perih, tulangnya perih kan, biasanya yang perih kan kalau dipukul gitu kan perih tau. Ini tulangnya perih, bukan linu, perih, terus mati kon, ya apa iki. Terus akhirnya aku bilang ke pelatih, kayaknya bawa sakit gitu. Terus ya wes mulai ada terapi pengobatan terus pokoknya mulai sakit itu bulan 10 2020 sakit tuh, Oktober bulan 10 sakit terus sampai bulan 3 ini akhirnya itu kan dari bulan 10 sampai bulan 3 ini terapi terus tapi sakit tuh, tambah sakit ya kan, pasti kepikiran tuh kan mau tanding tapi kok waduh kok tambah sakit, aku ngelakuin gini sakit jadi nggak pede juga tau jalan tuh, bukan nggak pede sih, takut aku naik jalan gini sakit, jadi aku otomatis kayak ngurangi batasanku juga tuh kok. Latihan nggak maksimal, kaki sakit, terus akhirnya sing terapisnya tuh ngomong kayak ini harus disuntik, jadi literally tulangku yang disuntik stem cell, bukan otot loh ya, aku bukan otot, tulang yang disuntik, tulang. Dan jarumnya itu bukan jarum suntik, ya jarum suntik tapi kecil, dia pendek tapi lebih gede dari jarum suntik kok. Lemes aku tau. Yo aku nggak takut disuntik sih, cuma aku lihat jarumnya aku wedi. Aku takut kok. Terus wes tau. Itu jujur aku down banget sih. Down opo soalnya waduh, aku mau tanding tapi kok cedera gini. Ya, itu aku sempat putus asa sih. Itu salah satu momen terbawahku selama aku jadi atlet. Aku mau ini gak bisa, mau itu gak bisa. Pelatihku tuh expect tinggi ke aku, tapi aku gak bisa ngasih yang terbaik. Kan aku merasa banyak orang yang bergantung padaku gitu loh. Maksudnya menaruh harapan ke aku. Sedangkan aku jadi beban. Itu aku stres. Aku sing awale bener-bener cerawak, sing seneng ngomong, aku jadi diem. Aku sering mojok dewe gitu. Terus ya puji Tuhan sih kok ada beberapa orang terdekat yang memang selalu support aku, orang tua, pelatih, terus ada orang terdekat juga dukung aku, terus aku pelan-pelan naik semangatnya naik, terus pas aku disupport mereka kok ya kakiku pulih pelan-pelan, sakit sih cuma pulih pelan-pelan, aku berusaha nggak mikir kakiku tuh, aku mikir aku disuntik, aku kudu lebih baik. Terus ya pacarannya pokoknya aku sok latihan tuh tetap maksimal gitu. Terus tambah lama aku nggak kepikiran sakit itu. Terus loh iya ya wis gak sakit ya. Aku langsung all out tuh latihannya aku. Maksimal langsung aku latihannya. Tambah naik lagi. Jadi cara menaikkannya ya aku butuh dukungan dari orang-orang terdekatku sih. Terus dan memang kebetulan orang-orang terdekatku support full terhadap apa yang tak lakukan. Jadi yo moralku keangkat juga sih. Itu ngefek banget sih. Iya sih. Butuh dukungan orang-orang terdekat itu penting. Yes, bener. Terus dulu tuh juga pernah kok. Aku 2013 hampir 10 tahun yang lalu sih. Itu kan aku belum mewakili tim daerah. Jadi aku stuck di Sasana terusku. Aku stuck di Sasana terus soalnya ya memang ada sesuatu gitu kan. Aku stuck di Sasana terus. Dan aku tuh merasa aku puas dengan apa yang aku capai. Jadi dulu 2013 itu aku mau pensiun misalnya. Tapi kok ya Tuhan berkata lain, aku dipanggil tim daerah. Jadi aku kayak ada satu tujuan lagi kan. Oh, ternyata jalanku sih panjang ya. Berarti ya mungkin aku sih disuruh terus. Ya akhirnya aku terus. Itu. Akhirnya bisa menjadi William sekarang. Yang sekarang. Kalau misalnya aku berhenti 10 tahun yang lalu, ini beda lagi. Ya. Beda lagi. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan dari tadi William tuh kalau aku perhatiin ngomongnya campur-campur bahasa Mandarin gitu ya. Kalau anak Jaksel kan gabung bahasa Inggris. Ini gabungnya Mandarin.
Nah, belajarnya di mana, Will? Pernah belajar Mandarin nggak sih apa? Pernah Atau sih. emang dari Kalau kecil? kalau dulu kecil dulu tuh jadi aku gabung kok. Wusu sama les Mandarin. Cuma kalau dulu aku les Mandarinnya kan cuma seminggu sekali. Terus juga Hmm. jarang tak pakai. Jadi dulu di tempat lesku itu cuma ditekankan untuk belajar basic sih. Jadi basicnya itu kayak sengtiao, Oh, satu, oh. dua, tiga, empat, itu ditekankan banget. Terus sengce, tanda, sorry apa, kosakata baru. Cuma aku Hmm. merasa kosakataku waktu aku les di tempat awal ini sedikit banget sih. Jadi cuma diajarin Jintian Xinqi Ji, Jintian Xinqi Wu gitu. Cuma gitu-gitu tuh. Oh. Jadi kayak setiap kali itu kita mengulangi kata-kata yang sama terus. Jadi kita nggak ada yang baru Hmm. gitu. Jadi waktu itu aku cuma bagus di Sengtiao. Jadi kalau Hmm, ya. misalnya orang ngasih aku bacaan, aku Sengtiaonya masih bisa mengikuti gitu. Tapi aku punya satu kelemahan, aku nggak bisa baca Hanzi itu nggak bisa, Hanse. nggak bisa. Tapi kalau aku dikasih pinyin ada nada-nadanya itu aku bisa baca sesuai nada. Oke. Tuh, Iya, iya, iya. Belajarnya mulai dari kapan itu, Will? bareng sama Wusu sih, umur 5 juga. Oh iya, dulu tuh sempat ganti kok. Aku pertama ada satu tempat les kan di Delta juga dulu. Terus waktu itu sempat Hmm. berhenti soalnya pindah tempat. Jadi kan aku mikir, mama mikir toh, waduh, nek misalnya Mandarin kan digabung mbek Wusu, gak itu pasti nggak jalan semua ya sama kayak yang aku tadi itu kok. Terus Hmm. akhirnya ada satu lagi tempat les yang lumayan terkenal juga, didaftarin mama ke sana. Itu lumayan sih kok. Cuma kalau dari aku sendiri, aku improve paling cepat itu waktu pelatih Cungko Cheolin datang tahun Hmm. 2014. Cungko Cheolin datang. Mau nggak mau, aku harus ngomong sama Cungko Cheolin pakai Chongwon dong. Kalau aku nggak Hmm. ngerti, aku nanya pelatihku yang cewek. Jadi pelatihku ada dua aku, cowok sama cewek. Yang cowok ini Cungko Cheolin, yang cewek pelatih lokal gitu. Nah kalau misalnya Hmm. eh, aku nggak ngerti Cungko Cheolin yang ngomong apa, aku tanya ke pelatih yang cewek ini, lo tadi ngomong apa gitu, dijelasin kan. Kita kan sebagai atlet kan juga mengulangi kesalahan, pastilah kok ya kan, Ya. mengulangi kesalahan. Ah. Lah Lausi itu ngomong kosakata yang sama, jadi aku belajarnya dari sana Hmm. tuh. Terus dari 2001 sampai 2014, Tunggu Liannya datang ke Indo itu, William masih tetap belajar Mandarin atau enggak? Oh bukan gitu kok, yang Cungko Cheolen ini datang mulai 2014. Ya. 2000 2001 itu sama pelatih lokal sampai 2005. 2006 ada Oke. Cungkok Cheolen, tapi Cungkok Cheolen ini ke kita pakai bahasa Indonesia aku. Jadi kita ya nggak belajar Congwon secara langsung gitu. Yang secara Hmm. langsung ini yang 2014 ini beda beda pelatih lagi, beda orang gitu. Oke. Hmm. Terus eh, untuk atlet wushu itu kan Hmm. sering ngadain pelatihan di Cungkuak gitu ya. Yes. Terus itu pelatihnya juga ngomongnya pakai bahasa Mandarin kan ya ke atlet-atlet Ya, Indo. ya. Ah, Heeh. berarti atlet Indo yang lain harus bisa Mandarin dong, atau enggak? Kalau menurutku ya kok harus bisa sih, harus bisa sih. Soalnya kan kadang-kadang dari Chongwon ke Indonesia, Indonesia ditranslatein ke Indonesia lagi kan artinya wis beda. Ya kan? Hmm. Kayak misalnya Shinkuni. Kan kita Hmm. mengartikannya susah kan. Cuma kalau Chongwon Iya benar. kita paham artinya ya kan. Shinkuni Hmm. gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan artinya udah beda gitu loh. Nah, kalau menurutku sih kalau harus bisa, ya harus bisa. Soalnya kadang kan kalau Cungkok Ceolen yang datang ke sini kan mereka menyesuaikan kita, mereka menyesuaikan pakai Chongwonnya yang pelan-pelan kan. Sedangkan Hmm. kalau Cungkok Ceolennya yang sana ngelatih Cungkok dan asli, mereka pakai Chongwon kadang-kadang Chongwon yang daerah dong. Aku kadang, mereka ini Hmm. ngomong apa? Aku gak ngerti. Cepet gitu kan. Mereka ngomongnya cepet gitu. Ah, Tapi kalau lama-kelamaan adaptasi, oke sih. Sudah memahami gitu.
Oke. Loh, berarti Tuh, atlet wushu semuanya se-Indonesia yang latihan ke pelatihan training ke Cungko itu mereka bisa Mandarin. nggak semua sih, nggak semua. Jadi ya ada beberapa Oh, yang memang bener-bener nggak bisa gitu. Terus baru habis gitu, Lause ngomong apa, kalau misalnya mereka nggak paham, kita yang senior suruh jelasin, selesai langsung ngomong. Jadi biar langsung nggak putus gitu ngomongnya aku. hmm. Tuh. Berarti sebagian besar bisa ya. Sebagian besar bisa. Oke. Ah. Kalau kok Oh, dulu baru belajar tahu. Mandarin ya apa kok? Kok sak moro-moro sampai jadi dosen Mandarin itu ya apa ceritanya? Nggak tahu Share aku dikit dong, share ceritanya dikit apa. dong. Share dikit dong, share dikit dong. Jadi wasaku ya. Kalau aku sih belajar Mandarinnya itu sebenarnya mulainya itu dulu pas apa ya, pas SMA itu ada belajar bahasa Mandarin. Tapi kan Laosen-nya ini Laosen ya kan orang orang Indo. Jadi kalau ngomong sama Laosen-nya ya pakai pakai bahasa Indo. Jadi kayak Hmm. meo cimpu gitu, kayak Mayo nggak ada Cinpu. progres sama sekali. Terus habis gitu pas kuliah aku di Macung. Nah, itu semua jurusan wajib belajar bahasa Mandarin, jurusan apapun gitu. Nah, Oh. aku jurusannya sebenarnya bukan bahasa Mandarin. Aku jurusannya teknik informatika dulu waktu kuliah. Nah, itu Cungko Lause yang ngajar gitu. Nah, terus di sana aku kan suka wusu juga. Nah, Cungko Lause-nya tuh buat buat itu kegiatan mahasiswa latihan wusu. Nah, terus aku ikut wusu sama yang ngajar Cungko Lause ini gitu. Terus setiap kali selesai latihan wusu, diajak makan lah, diajak main ke Oh. rumahnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya bisa deh. Oh gitu. Tapi kan kok dari dulu tuh passionnya udah di Mandarin gitu. Gara-gara itu sih jadi suka Mandarin. Terus habis Saya gitu suka dapat Mandarin. dapat beasiswa ke Cungko, ya udah sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Kok yang beasiswa di Gitu. Cungko itu S2 kan ya? Iya, S2, Wah. S2-nya. Oh, jago, S2-nya jago. jurusan Mandarin. Enggak, Jago, 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 jago. enggak. Buktinya aku ada translate kerjaan masih tanya ke William. Oke. Nah, aku pengen tahu deh, kenapa atlet-atlet Indonesia harus training ke Cungko? eh Kalau kenapanya, alasannya sama Hmm. kayak yang koko ngomong barusan sih. Apa? Kalau kalau kayak koko barusan kan bilang kan, kalau SMA, ya SMA ya, yang sama ini Iya, iya, Lause. iya. Kalau sama Hmm. ini Lause, ya itu Meo Cimpu. Soalnya kan ilmunya kadang-kadang mereka nggak update gitu kok. Bukan bukan sorry bukannya Oke. menjelekan ya. Tapi kadang-kadang Hmm. kan di Cungko ada ilmu yang lebih baru, lebih update gitu kan. Sedangkan kita belum tahu gitu. Ada beberapa kasus yang memang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita ke Cungko itu selain dapat update ilmu baru, terus Hmm. kita juga dilatih langsung sama Cungko Chaolian. Terus yang menurutku paling penting bukan dilatih oleh pelatih yang juara dunia gitu sih kok. Jadi uh, kalau aku nangkepnya biasanya sehebat apapun pelatih yang didatangkan, kalau atletnya nggak mau nggak bisa dong, ya kan? Itu sudah Hmm. pasti, ya kan? Berlaku di semua bidang bukan di wusu aja. Tapi menurutku yang paling penting, yang nomor satu paling penting itu apa? Lingkungan. Hmm. Jadi lingkungan kita kan kalau biasanya Jawa Timur ya kok. Jawa Timur biasanya latihan di tim daerahnya sana, Sengtuenya Zhongguo, Ya. Fujian Sengtui, Henan Sengtui. Jadi kelasnya udah tinggi kok. Kalau di Cungko itu Sengtui udah wah jago. Kalau Wusu jago banget. Terus kalau di Cungko kan sama di Indonesia kan beda. Kalau di Cungko itu olahraga itu memang benar-benar dipandang oleh pemerintah kok. Kalau Ya. dulu aku pernah di Santung ya. Kaget, aku sempat kaget. Wih, kok besar sekali, kok gede gitu loh. Jadi mereka itu ada satu komplek kayak universitas kok, tapi mereka itu olahraga semua. Jadi gedung ini tuh olahraga ini, gedung ini olahraga B, gedung ini olahraga C, dan mereka ada kantin sendiri. Nah, jadi memang disediakan sama pemerintah gitu loh kok. Nah, Hmm. kalau dari wusu itu kita itu biasanya lebih cepat kalau kita itu melihat contoh. Oke. Syukur-syukur dapat pelatih yang nyontoin. Jadi kayak misalnya
jalan gerakan ini dicontohin sama Mm-mm. pelatihnya. Nah kan tapi kan nggak, pelatih kan cuma satu tok kan. Ya pasti capek tuh kan, mereka juga udah bukan atlet, nggak sejago waktu mereka jadi atlet kan. Nah itu Iya. makanya pentingnya lingkungan. Lingkungan ini maksudnya ya apa kok? Jadi kita latihan bareng sama tim Sang Tuenya Cungkuo. Di sana kan ada banyak Hmm. sparring kan kok. Jadi kita bisa lihat mereka itu latihannya gimana, mereka ngambil tekniknya gimana. Terus mereka kalau jalan kayak gini, kita tuh bisa nyontoh nggak sih? Bisa jadi kan kalau Hmm. kita pakai kayak gini nggak enak, tapi kita pakai punya mereka bisa jadi lebih enak gitu loh. Jadi lebih ke arah lingkungannya sih, gitu. Iya, iya. Berarti latihan bareng sama atlet-atlet Jungkook gitu ya? Yes, latihan bareng. Oke, Latihan iya bareng sih. sama atlet Cungkok sama pelatih Cungkok juga kok. Kan pasti beda tuh kok. Hmm. Kalau misalnya Iya, lingkungannya orang Indonesia, meskipun yang latih orang Cungkok, kan pasti beda daripada kita latihan sama benar, orang Cungkok, ya kan? benar, benar, benar. Hmm. Oke, sih emang penting banget sih lingkungan itu. Ya Mm-mm, sama kayak mm-mm. belajar Mandarin gitu kan, kalau langsung di Iya, negaranya pasti cimpun, ah, gitu. Cimpu entah, bener. Kalau kita ke Benar. Cungkok langsung belajar Cunggun kan, kita kan kayak mau nggak mau dipaksa harus bisa Cunggun, ya kan? Hmm, Heeh, benar, benar, benar. heeh. Hmm. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. William kan sekarang udah kerja, Mm, berarti udah keluar dari atlet. heeh. Ah, itu kenapa di usia yang masih muda banget udah pensiun jadi atlet? Eh, itu sih kok dari William sendiri, eh, selain pengen explore hal baru, terus Hmm. apa itu namanya? Jujur, aku ini pengen berhasil di tempat lain juga. Soalnya aku merasa di Wusu ini udah cukup lama juga kan kok. Udah cukup lama Hmm. di Wusu, terus aku tuh pengen berhasil di tempat lain juga untuk kedepannya juga. Jadi kan kalau William mikir jadi atlet kan maksimal umur 30 lah. Setelah jadi Hmm. atlet, William bisa jadi apa? Aku bisa jadi apa ya setelah jadi atlet ya? Pasti orang-orang mikir dulu kan bisa jadi pelatih gitu kan. Nah, eh, bisa sih jadi pelatih. Cuma aku pengen explore hal baru lagi sih. Jadi aku tuh pengen gali aku sendiri lebih dalam. Aku pengen ngerti diriku ini apa lagi sih selain musuh gitu. Jadi Hmm. untuk kedepannya, nah misalnya aku udah gak jadi atlet, aku punya pegangan ilmu sebelum umurku telat. Jadi kan kan umurku sekarang kan udah di tengah-tengah kan. Jadi kayak jadi atlet masih oke, tapi kalau untuk start usaha juga masih oke gitu kan. Jadi ya Hmm. sebelum aku telat mentas, ya aku mau nggak mau harus tinggal salah satu gitu. Oh ya, Itu ya, sih kok. ya. Jadi memang pilihan berat sih, tapi ya ya mungkin aku kalau berat sementara ini tok, tapi ke depannya lebih enak. Ya gak apa-apa Hmm. wes, aku berat sekarang aja gitu. Berarti Itu sih kerjanya kok. yang sekarang nggak ada hubungannya sama sekali sama wushu ya? Nggak ada. Tapi ada hubungannya sama waktu aku kuliah kok. Oh ya. Ah, ah. Jurusan apa dulu, Will, waktu kuliah? Dulu aku pariwisata, tapi aku ngambil airlines cargo sih. Jadi Oh, kan pariwisata biasanya kan tour travel tau. Tapi ya. nah baik lagi aku mikir tour travel ini terlalu pasaran sih, ya kan. Terus terus sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang orang-orang itu bisa kanu dewe gitu loh, kok. Mereka pergi-pergi kan Hmm. bisa kanu dewe gitu kan. Nah aku Iya, mikir di benar. pariwisata ini ada airlines cargo. Terus dosen ngomong kalau airlines cargo ini fresh graduate-nya itu lebih gampang dapat kerjaan. Ya wes aku langsung ambil kok Hmm. airlines cargo. Terus juga dapat ilmu. Oh, Mm-mm. hmm. Luar biasa banget dalam Ya, mengejar impiannya gitu ya, Will ya. iya, demi sukses. Oke, Will. Terakhir nih, Will. Mhm. Saran buat anak-anak yang lain, buat anak-anak muda yang lain gitu, buat ngejar impian mereka. William ada saran apa gitu? Hmm, kalau saran dari aku ya kok, kan sekarang kebanyakan anak-anak muda itu terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka, ya kan. Hmm. Saranku sih
jangan pernah takut untuk mengambil langkah berikutnya. Karena tanpa langkah pertamamu, kamu gak akan bisa sampai langkahmu terakhir pas kamu jadi sukses. Terus waktu kita berusaha, kalau kita berusaha, jangan lupa untuk selalu mengeluarkan 100%. Jangan lupa untuk mengeluarkan 100%. Kalau misalnya kita nggak 100%, nggak akan bisa. Tapi jangan lupa disertai dengan berdoa. Ya, benar banget. Apapun agamanya harus selalu berdoa. Iya, luar biasa. Sukses terus Will ke depannya. Thank you Ko. Sukses Thank for you you too buat Ko. waktunya. Ya, sama-sama. Thank you banget buat waktunya Will. Oke, ya. Thank you juga aku udah diundang di podcastnya Koko ya. Aduh, sama-sama aku yang thank you banget. Di sela-sela kesibukannya masih bisa ngeluangin waktu loh. Enggak sibuk kok hari ini kok. Kan minggu, santai. Oh ya. Oke. Nah, narasumber kita ini ternyata juga bikin ada YouTube. Ya kan, Will? Ya, baru merintis kok. Oh, nggak apa-apa gitu. Ada Instagram juga, coba Will bisa disebutkan, ntar di deskripsi juga ditambahkan. Namanya apa Will? Instagramnya? Untuk Instagram William Ajinata no space di sini ya. Instagram. Oke, William Ajinata. Kalau untuk YouTube-nya? YouTube, William Ajinata pakai space di sini. Oke, siap. Nanti di subscribe ya teman-teman. Bantu subscribe dan like ya guys. Thank you. Oke, siap. Ada lagi Will? Udah itu aja sih bro. Oke semuanya, terima kasih udah nonton. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye.